Selamat datang kembali di podcast KLMN. Kemarin kita sudah membahas tentang agribisnis di tahun 2020. Sekarang saatnya kita membahas tentang shifting dalam karir di era disrupsi. Buat yang baru lulus, sudah lulus lama dan mau lulus kuliah, podcast ini cocok untuk kamu dengarkan. Ya, kita saat ini ada di tahun yang sangat sulit. Kita harus menghadapi pandemi dan era disrupsi. Ada dua hal yang menjadi kunci di tahun 2020 ini kenapa shifting dalam karir terjadi. Pertama adalah teknologi sudah semakin advance dalam waktu yang cepat. Teknologi yang sudah advance ini membuat sektor pekerjaan menjadi berubah dalam urusan ketenagakerjaan. Perusahaan menjadi terbuka akan potensi kerja cepat, kerja tepat, dan kerja efisien. Salah satu dampaknya adalah karir yang berubah. Semua yang awalnya baik, tidak disangka-sangka akan mulai tergusur. Contohnya adalah transportasi online yang mau tidak mau membuat taksi offline, ojek pangkalan, becak, bentor, dan supir angkutan umum harus tergantikan. Kalau diibaratkan pandemi saat ini, kita sudah melewati new normal. Dahulu kebiasaan menunggu transportasi umum melewati tempat kita menunggu mungkin sering dilakukan. Saat ini setelah new normal kita sudah menjadi terbiasa dengan penyedia jasa transportasi umum yang dipanggil. Kita tak lagi menunggu dalam ketidakpastian dan berjam-jam. Kita sudah bisa melihat di mana lokasi supir berada dan ada estimasi waktu. Bahkan janjian pun bisa. Contoh lain adalah hadirnya provider serba digital. Sebut saja Bayu dan Switch. Sebuah provider yang hadir dengan menawarkan digitalisasi mulai dari pembelian kartu provider, kartu SIM, memilih nomor, membeli pulsa hingga paket data. Layaknya barang teknologi baru, dua provider ini sudah akan mulai mengubah cara kita yang selama ini sudah terbentuk, yaitu ke counter pulsa. Ya, kita nggak perlu lagi ke counter pulsa buat isi data dan isi pulsa. Cukup sekali tekan beli dengan aplikasi. Pembayaran tinggal pilih uang digital mana yang akan dipakai. Kalaupun ada uang tunai itu hanya di Indomaret. Sudah nampak jelas bahwa kemungkinan beberapa tahun ke depan penjual pulsa dan paket data akan mulai berkurang. Kehadiran provider serba digital ini membuat new normal bagi kita yang biasa ke counter pulsa. Kita beberapa tahun ke depan harus adaptasi dengan cara baru ini. Kedua adalah less cost dan maintenance. Sudah pasti biaya mengganti karyawan dengan teknologi serta perawatannya jauh lebih murah. Tidak ada yang namanya gaji untuk teknologi. Perawatan pun tidak sulit dan misalkan rusak tinggal ganti baru. Juga teknologi tidak mengenal istilah lelah bekerja dan izin untuk cuti. Kalau karyawan manusia butuh gaji, bahkan sampai tunjangan dan kesehatan. Kalau karyawan capek butuh istirahat, belum lagi sakit, urusan keluarga, kepentingan lain yang mengharuskan cuti. Contoh yang mungkin saat ini telah dialami beberapa perusahaan adalah berkurangnya karyawan di bagian produksi. Mesin-mesin produksi hadir dan mengubah pola produksi. Saat lebaran misalkan, karyawan harus pulang kampung sementara proses produksi harus berjalan. Maka teknologi ini hadir sebagai jawaban. Lambat laun dan pasti tidak ada lagi karyawan. Semua proses produksi sudah otomasi. Karyawan direkrut hanya untuk maintenance mesin dan pengawasan. Karyawan yang direkrut juga jumlahnya tidak banyak. Jadi apa yang bisa kita lakukan yang sebentar lagi wisuda dan sudah wisuda? Jawabannya adalah ubah cita-cita dan karir. Kalau masih belum punya 5 dasar argumen seperti berikut. Pertama adalah karir yang akan kita ambil harus mampu bertahan selama kurang lebih minimal 10 tahun. Kedua adalah membuat tabungan dari gaji minimal 20% setiap bulan. Kalau tak bisa silahkan semampunya, yang penting menabung.
Tujuannya adalah untuk shifting kalau sewaktu-waktu pekerjaan kita tergantikan karena kondisi tak terduga, contoh pandemi. Ketiga adalah menerima dan mau belajar tentang perkembangan teknologi, jangan anti teknologi. Keempat, up to date tentang teknologi terkini. Kelima, jangan mengandalkan satu pekerjaan, kita harus berwirausaha sebagai sampingan. Kalau tak mampu diurus sendiri, maka carilah pengurus lain.